Selamat bertemu lagi Ibu Bapak dan Saudara semua. Shalom. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap sehat dan sejahtera di dalam kasih Allah yang tak berkesudahan di dalam Kristus Tuhan kita. Saya Pendeta Ferdi dari GKI. Ini adalah renungan ke-122 dengan judul "Dengan apa kuumpamakan angkatan ini?" berdasarkan Injil Matius pasal 11 16 hingga 19. Salah satu metode mengajar Tuhan kita ialah memakai perumpamaan. Perumpamaan adalah metode sederhana namun sangat ampuh untuk menolong para murid menangkap pelajaran yang ingin disampaikan. Di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru, kita menemukan banyak perumpamaan. Perumpamaan biasanya disampaikan dalam bentuk cerita yang sudah dikenal oleh masyarakat pada masa itu. Sesudah para murid Yohanes pergi, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes Pembaptis dengan kata-kata yang memuji. Tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, kata Yesus. Dia adalah penggenapan nubuat Allah tentang orang yang diutus untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Yesus tidak ingin orang banyak meragu-ragukan Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah. Dia sungguh diutus Allah sebagai pembuka jalan bagi Yesus, Sang Mesias. Sekalipun Yohanes sempat menjadi ragu-ragu tentang diri Yesus ketika dia berada di dalam penjara. Sebaliknya, Yesus juga tidak ingin orang banyak meragu-ragukan dirinya sebagai Mesias yang diutus Allah. Sesudah berkata begitu, Yesus sekali lagi mengajukan pertanyaan retorik kepada orang banyak. Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Pertanyaan retorik ini dijawab oleh Yesus sendiri. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Anak-anak sering bermain bersama teman-temannya. Mereka sepakat untuk memainkan suasana pesta. Ada yang jadi pengantin, ada yang memainkan alat musik, dan ada yang datang yang bermain seperti para tetamu yang diundang datang ke pesta perkawinan. Namun ketika musiknya dimainkan, ternyata sebagian anak yang seharusnya menari, mereka tidak mau menari. Strolling adalah alat musik yang sering dipakai untuk memeriahkan suasana pesta yang gembira. Mengapa mereka tidak mau menari? Mereka tidak setuju dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Lantas permainan diganti, mereka sepakat meniru suasana duka. Lalu sebagian anak menyanyikan kidung duka, tetapi teman-teman yang lain tidak menangis dan tidak meratap. Saudara, perumpamaan yang Yesus buat ini tentang angkatan itu menggambarkan sikap orang banyak yang seperti sikap anak kecil. Anak-anak kecil itu sudah meniup seruling, tetapi teman-temannya yang lain tidak mau menari. Yesus datang dan ikut makan minum dengan para pemungut cukai dan orang banyak menolak serta melecehkan Yesus dengan menyebut dia sebagai seorang pelahap dan peminum. Apa sesungguhnya kritik Yesus terhadap orang-orang pada zamannya? Mereka itu sungguh tidak konsisten. Ucapan Yesus ini menyesalkan sikap orang-orang yang sudah menolak Yohanes maupun menolak Yesus karena penilaian mereka yang terlalu cepat dan sangat dangkal, sangat sumir. Mereka hanya melihat cara hidup Yohanes yang sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana, dan segera mereka menganggap dia sebagai orang yang kerasukan setan. Ketika mereka melihat sikap Yesus yang bergaul dengan orang-orang yang terpinggirkan, kelompok marginal, mereka juga langsung menolak dia. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya mereka mempunyai standar ganda. Di dalam hidup ini banyak orang yang punya standar ganda.
Contoh yang paling mudah kita temukan di dalam kasus yang berikut ini. Kita semua tahu. Ketika Ahok tersandung masalah, banyak orang mencemooh dan menuntut agar dia segera dihukum, diadili, dipenjarakan. Namun ketika salah seorang tokoh dari kelompok mereka jelas-jelas bersalah, mereka bersikap pura-pura tidak tahu dan diam 1000 bahasa. Standar ganda juga terjadi dan dipraktikkan oleh salah satu partai politik di negeri ini. Ketika ada orang dari partai politik tertentu tersandung korupsi, semua orang dari partai politik itu diam saja. Namun ketika ada seorang tokoh dari partai yang lain tersandung korupsi, maka semua orang dari partai politik yang tadi itu berteriak keras, menuntut supaya segera ditangkap yang bersangkutan, diadili dan sebagainya. Saudara, sikap yang diminta oleh Tuhan dari kita semua sebagai umatnya adalah sikap konsisten. Konsisten itu artinya seia sekata di dalam segala musim, dalam segala keadaan. Dengan penilaian yang konsisten, kita dapat memahami mengapa Yohanes yang pada mulanya gencar mewartakan tentang Yesus sebagai Mesias, sekarang ia menjadi ragu-ragu karena sedang berada di dalam penjara. Yohanes mengalami depresi dan sangat tertekan, sehingga ia membutuhkan suatu pegangan dan kepastian bahwa Yesus itu benar Mesias yang telah ia wartakan sebelumnya. Dan Yesus meminta para murid Yohanes untuk bukan hanya mendengar, tetapi melihat sendiri dengan mata kepala mereka apa yang Yesus telah perbuat, berbagai mujizat yang telah ia kerjakan. Kita tidak perlu meragukan Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Sang Mesias. Sebaliknya kita juga tidak perlu meragukan siapakah Yesus yang suka bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yesus mau bersahabat dengan semua orang dari segala lapisan masyarakat. Persahabatannya dengan orang-orang berdosa tidak dengan sendirinya memberikan cap atau label pada diri Yesus sebagai orang berdosa. Dia mau bersahabat dengan mereka karena dia mengasihi mereka. Marilah kita belajar untuk bersikap konsisten di dalam memahami dan menilai sesuatu dan tidak menggunakan standar ganda. Tuhan memberkati kita. Amin.